Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, kali ini di orasi ilmiah ini saya akan mengupas secara singkat tentang kata al-insan di dalam Al-Quran. Studi tematik atau tafsir tematik dengan pendekatan hikmah. Berbicara manusia, Alexis Carrel dalam bukunya Man the Unknown. Jika kita baca buku itu, dapat kita menyimpulkan bahwa manusia modern telah meneliti atau meriset, menemukan, bahkan menguasai segala sesuatu. Tetapi manusia masih dibilang gagal dalam meneliti, memahami, menemukan, dan menguasai diri sendiri. Bahkan sampai di era postmodern ini pun, manusia tetap menjadi misteri bagi dirinya sendiri. Hadirin yang terhormat, Al-Quran menyebut kata insan di dalamnya sebanyak 56 kali. Diterjemahkan dengan kata manusia. Dengan terjemahan yang sama, kata An-Nas diungkap sebanyak 179 kali dalam Al-Quran. Nah, tapi sampai detik ini, manusia tetap menjadi misteri. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu, insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Nah, hadis inilah dan fakta ilmiah yang diungkap dalam buku Man the Unknown karya Alexis Carrel inilah yang menjadi background bagi saya untuk memahami kata al-insan dalam Al-Quran menggunakan pendekatan hikmah. Atas misteri itu, maka Allah sebenarnya telah memerintah kepada kita. Terekam dalam surah At-Tariq, surah 86 ayat 5-7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia itu memikirkan, meriset, mencari tahu dari apa ia dijadikan. Belum kita meriset, Allah kabarkan khuliqa mimma indafik. Manusia itu dijadikan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yaitu terpancar atau keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ayat ini senada dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 misalnya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dari saripati tanah yang tersaring. Di surah As-Sajdah ayat 8 bahwa wa ja'alna lahu min sulatin mimma mahin. Hadis berikutnya di dalam kitab At-Tib Asyuti disebutkan khalaqallahul insana min arba'ati asya minar rihi wal ma'i wat tini wan nari. Allah menjadikan insan itu dari 4 sesuatu. 4 sesuatu itu artinya 4 yang terrahasia, yaitu rahasia dari angin, air, tanah, dan api. Itu sebabnya dengan pendekatan hikmah, artinya pendekatan non-epistemik literalistik, pendekatan yang tidak menggunakan riset ilmiah, empiris, tapi pendekatan yang mengandalkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW, CQ, bahwa di dalam surah Al-Baqarah 151 Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada kamu dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kamu kitab dan hikmah, yaitu mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui.
Pendekatan hikmah ini adalah pendekatan yang diungkapkan oleh para aulia anbiya yang mengandalkan taufik dan hidayah atau bimbingan Rasulullah SAW. Perspektif surah Al-Baqarah 151 tadi, bahwa ilmu hikmah itu adalah sumbernya Rasulullah SAW. Dengan pendekatan itu, saya dapat menyimpulkan dari riset saya terhadap teks-teks Al-Quran yang menyebut kata insan dan annas itu, bahwa manusia itu sebenarnya bukan subjek seonggok materi seperti ini. Manusia itu adalah sifat. Sifat dari mana? Yang dilahir dari 4 rahasia itu, yaitu hawa, nafsu, dunia, setan. Sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Tersimpul dalam 2 nama besar sifat ini, yaitu nafs ammaroh, nafs lawamah. Ammaroh itu diceritakan di dalam surah Yusuf ayat 53, dan lawamah itu diceritakan dalam surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 2. Bahwa ammaroh itu wujudnya adalah sifat emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Lawamah itu wujudnya adalah sifat takjub dengan diri, riya minta dipuji, takabur membesar-besarkan diri, iri, dengki, menghasut, menfitnah, tamak, loba, sombong. Inilah yang mewakili kata insan. Nah, itu sebabnya saya kutip misalnya satu ayat dalam surah Al-Adiyah. Innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zolim, sangat bodoh. Zolim itu di dalam surah Ar-Rum ayat 29 adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Balit taba'al ladina zolamu ahwa'ahum. Di surah Ibrahim, ya, surah 14 ayat 34 misalnya disebutkan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah wujud yang sangat zalim, sangat mengikut hawa nafsu dan sangat ingkar kepada Tuhannya. Kesimpulannya adalah bahwa kata insan, kata annas ini mewakili sifat atau karakter buruk. Itu sebabnya fitrah itu ada 2. Yaitu fitrah insaniyah, bawaan dasar insan yang dilahirkan dari tubuh 4 rahasia itu, dan fitrah ruhiyah, yaitu fitrah yang melazimi, mewarisi, dan mengikuti sifat asal kejadiannya. Di surah Asy-Syura 52, ruh itu cahaya. Ruh itu asalnya dari nurullah. Maka wujud yang pernah ada dalam tubuh Nabi itu pernah berkata, ana nurullah wal mu'minuna minni. Aku nur Allah, mukmin dari aku. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah, mukmin dari aku. Hadis ini dapat ditemukan di dalam kitab Sirul Asrar li Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi nur Allah itulah sebagai asal ruh. Nur Allah itu pernah bersemayam di tubuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau hanya satu-satunya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ruh ini adalah turun darinya. Beliau pun pernah bersabda dalam kitab-kitab sufistik disebutkan, ana abul arwah wa adama abul bashar. Aku bapaknya ruh, Adam itu bapaknya tubuh. Jadi rohaniyah kita ini adalah cahaya, berasal dari cahayanya Allah yang bersemayam di tubuh kenabian yang Arabi Ibnu Abdullah itu menurunkan ruh yang ada di tubuh kita dan di tubuh para nabi selain beliau. Jadi, sifat ruhiyah itu adalah sifat yang melazimi, menuruni dan mewarisi, yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah ada di sini. Di sini ada sifat kejujuran. Walaupun kita berbuat salah, direkam sendiri dan diakui sendiri, itu tanda bukti kita jujur. Karena dia adalah amanah Allah, maka dia menyampaikan bertabligh kepada diri sendiri atas apa catatan yang diperbuat olehnya pada tubuh ini. Maka orang yang demikian dia akan fatonah, artinya cerdas, bijak. Kesimpulan dan sebagai penutup adalah bahwa kenalilah diri kita. Kita sebenarnya bukan insan, tapi kita itu mukmin. Mukmin itu nama ruh. Yang kata hadis tadi adalah ana nurullah wal mu'minu minni. Aku nur Allah, mukmin dari aku. Siapa anak itu? Rasul mengatakan ana abul arwah wa adama abul
bashar. Karena kita berada di tubuh, sering mengaktualkan sifat insaniyah, yaitu nafs amarah lawamah tadi itu, maka kita kemudian disebut dengan insan. Insan itu adalah rahasia Rasul. Ana al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sebagai penutup, kata beliau juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, yang ianya bukan insan itu, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Semoga orasi yang singkat ini menjadi pemantik bagi kita untuk mengenal diri, supaya kita tidak terjebak mengaku diri sebenarnya kita bukan diri itu, yaitu kita bukan insan, tapi kita itu ruh bernama mukmin yang mewarisi, melazimi dan menuruni sifat yang ada pada bapaknya, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Demikian, hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.